Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dengan agenda eh, pembelajaran ya. Dan ini teman-teman, saya mempunyai rencana jadi untuk kita akan ada Zoom ya. Nanti kita gantung teman-teman nih, saya lagi mencoba untuk mengajak teman-teman dalam memahami ya, memahami tentang fungsi dan manfaat titik-titik jalur meridian. Ya, jalur meridian. Kenapa kok kita harus mendalami? Jadi nanti ini mau apapun, dari titik nanti kita akan belajar pathway-nya, fungsinya, dan yang lainnya ya. Dan mungkin untuk pembelajaran ini bagusnya berapa kali ya sepekan ya. Ini teman-teman saya mau ajak dulu diskusi ini sebelum saya nyapa ya. Jadi rencana saya akan, ini kan ada postur ya. Oh, yang meridian itu ya, Isa? Ya, nih titik-titik jalur meridian ini kita coba. Ini sebenarnya kayak ini, ya, seperti titik-titik doang. Di sini belum ada fungsinya. Hanya karena ini untuk dibawa ketika Bapak Ibu apa namanya praktek ya, praktek di titiknya di situ aja gitu. Dua kali mungkin ya, Isa? Mungkin ada teman-teman ada yang punya inisiatif anu lagi ide, ini Bu Ratna 2 kali. Dua Yang kali penting jangan bisa. jangan Sabtu Minggu kan pada sibuk biasanya yang di Hongkong. Iya. Oke. Jadi nanti kita buat 2 kali Senin ya. Kamis, Senin Kamis itu. Kalau Jumat udah mulai ada sibuk, Jumat Sabtu tuh pada sibuk. Ya udah nanti Ya, santai-santai ya. semoga Tapi tidak hari Selasa. gimana Bu? Bu Dini? Selasa? Jangan Bentrok, Selasa. Selasa malam bentrok jamnya nih. Ada dua Zoom. Hari ini ada bentrok ya Bu ya? Ih, Kedengaran itu, kedengaran itu. kedengaran ya. Iya, Pasti. nggak apa-apa. Nggak, sebenarnya di Indonesia ini nanti bisa ini sih langsung. Nah, oke, Ya. kita coba nanti anu ya. Saya juga sangat sibuk, makanya di pekan-pekan terakhir ini saya sangat sibuk Masya banget. Allah. Jadi urusan kantor masih ini ya, empat. Tapi nggak apa-apa. Nah ini sebelum mari kita mulai ya, Insya Allah nanti kita rencanakan lah minimal 1 pekan itu ada ya. Pekan. Ya, selamat datang Bu Ratna, Bu Deno, Bu Dini, Pak Irfan, Bu Fatia Karim, Bu Mimliar Sih ya. Bu Mimliar Sih ini tinggal di mana Bu? Bu Musrini, Bu Nina, Bu Nuna, Bu Rahmi, Bu Yahya, dan Bu Tumiani Ningsih. Ya, Alhamdulillah eh, keseriusan kita kepengen benar-benar menguasai titik-titik jalur meridian. Insya Allah kita akan bahas dengan santai, tapi kita penuh diskusi ya. Kita penuh diskusi, karena kalau nggak ada diskusi, saya kok kepingin ini ya, saya kalau monoton dari saya sendiri, kemudian tidak ada kasus yang terlontar oleh teman-teman, itu kurang pas. Teman-teman ya, saya sudah mempelajari beberapa buku, sudah belajarin beberapa teknik pengobatan dari tulang belakang, dari herbal, dari
akupuntur, akupressure, pijet maupun teknik-teknik yang muncul dari Mesir, muncul dari India, Indonesia. Ternyata memang titik-titik jalur meridian ini memang kita harus benar-benar gelutin dan pahamin, teman-teman. Benar-benar dipahami. Kenapa? Karena ketika ada suatu ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, pasti ada titik yang terasa aneh. Terasa aneh. Terasa aneh yang bagaimana? Ada yang kadang ditekan nyeri, ada yang disentuh itu enak, atau mungkin ditekan lebih nyaman. Ada yang disentuh itu nyeri, sakit, dan yang lainnya. Dengan memahami yang seperti ini, sebenarnya di alam semesta ya. Kemarin saya baru belajar tentang sebenarnya tubuh kita itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari apa sih? Ternyata tubuh kita itu terdiri sesuatu yang sangat kecil yang namanya atom. Atom yang tersusun dan yang lainnya dan yang lainnya. Muncullah teknik-teknik yang dulu zaman zaman nenek moyang kita dari Aristoteles dan yang lainnya sampai teori avatar atau yang maupun elemen 4 elemen dasar dan yang lain. Sedangkan kalau kita secara kasat mata aja di dalam peradaban sekarang, bahwa tubuh kita itu ada namanya udara, makanya di dalam hadis ya, ketika kita makan pun di lambung kita harus terdiri dari apa? 3 bagian. Ada makanan, ada air, ada udara. Nah, bagaimana? Ini di Al-Quran kita ya, hadis ya, di hadis ya. Kemudian kita kasat mata yang sekarang kita pelajari di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tubuh kita itu ada darah. Ya. Ada darah, ada air atau cairan, ada udara. Nah, kemudian ada satu yang tidak nampak, yaitu sen atau emosi. Pemahaman 4 komponen ini harus benar-benar kita pahamin dulu. Karena apa? Nanti ketika ada titik meridian yang kurang air, itu seperti apa rasanya? Bagaimana kalau kurang darah, seperti apa rasanya? Kalau kurang energi, rasanya seperti apa? Kurang semangat, seperti apa? Nah, kemarin kita pernah belajar titik dewa. Gitu. Ternyata titik dewa ada 5. Setelah kita rangkum, kita pahami, di situ ada 4 unsur yang utama. Misalkan LR3 itu ada darah. Ya. LI ada udara atau energi. ST, SP. Gitu. Nah, SP6, seperti titik dewa SP6 itu 3 elemen. Liver, ginjal, dan limfa. Nah, di situ kita kenapa harus memahami seperti itu, teman-teman. Ya, oleh karena itu saya mengajak pada Zoom tentang kaitan dengan yuk memahami, yuk belajar memahami fungsi dan manfaat titik meridian. Ini yang saya ajak. Nanti
Adapun tekniknya teman-teman, silahkan menggunakan apa yang teman-teman, sahabat semua sudah pahami. Sudah pahami. Yang sudah Bapak Ibu pelajari. Teori Qigong, perbaikan tulang belakang, topung, bekam, mau teknik apa aja silakan. Silakan. Ya. Kenapa? Misalkan contoh, kemarin saya punya pengalaman pribadi. Di musim hujan, di musim hujan ya benar. Rasa tenggorokan saya sakit. Seperti berlendir lah ya, dahak. Tuh. Tapi dahak ini adanya karena ada angin dingin. Pada saat itu musim dingin dan saya batuk. Berlendir banyak. Yang saya gunakan hanya apa coba? Membekam kering di K6. Membekam kering di K6 dan SP4. Contohnya seperti itu. Alhamdulillah, tenggorokan itu terasa nyaman. Ya, terasa nyaman, kemudian kering, batuk saya berkurang. Terus ada teman yang sama, saya suruh apa? Mijet, tekan-tekan di K6. Ini salah satu case yang saya coba praktekkan. Supaya apa teman-teman? Kita tidak akan terpengaruh dengan teknik ketika kita memahami titik-titik jalur meridian ini dengan baik. Suatu ketika kita dapat emergensi. Misalnya mendadak kita nggak punya jarum, kita nggak punya bawa alat bekam gitu. Tapi ada orang yang misalkan batuk, ya kita gunakan titik-titik topung, paling enak topung. Misalkan topung dengan model ya, nah, kasih stimulasi, bisa nggak kita stimulasi pada KI, misalkan orang batuk itu di KI? Bisa. Ini KPU mau ngomong paru-paru, tapi kenapa ini? Ini satu, bagaimana manfaatnya kita belajar memahami titik-titik jalur meridian, teman-teman. Ya. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 17, tadi ada 18, lagi mungkin sudah ya. Selamat datang Pak Nino, ya, Bu Ermawati, Ya, PNI. Pak. Gimana Pak Nino? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nggak Bahagia. kangen tak? Nggak kangen tak? Kangen, Pak. Kangen. Insya Allah. Oke, siap. Ya, pada malam hari kita coba. Hari ini saya akan coba nanti ada teknik yang sederhana untuk menyelesaikan masalah leher. Nah, ilmu saya ini ya aneh aja sih sebenarnya. Leher sama masalah leher maupun kepala ya. Jadi kalau bagi ada yang sakit kita coba. Ya, kita akan coba apa sih yang malam hari ini kita mau bahas. Ya. Ini kemarin saya sudah ada ya. Ini kita kerjasama dengan DNKT, ya. Derma, ya. Untuk di Hong Kong, PTT jalur median. Ini sebagai pembelajaran. Jadi ini mau saya ajak kurang lebih nih seperti ini teman-teman. Ini seperti postur, ya, di postur. Nanti silahkan kalau di Hong Kong hubungin Bu Amira. Ya. Di semua titik, jadi satu buku tipis yang bisa dibawa kemana-mana, teman-teman. Mungkin
nanti akan bermanfaat. Jadi ketika, oh coba tolong tusuk di STM 44 gitu ya, langsung ditarik. Nah, ini tadi. Ini ada 14 jalur meridian yang kita akan bahas. Yang pertama, kita mau pada malam hari ini akan membahas tentang meridian paru-paru. Meridian paru-paru ini teman-teman ya. Berarti paru-paru ini adalah elemennya elemen apa? Elemen apa? Logam. Logam. Berhubungan dengan apa? Usus besar. Sistem apa? Enggak, berhubungan dengan sistem apa? Sistem pernapas. Ya, sistem pernapas. Jadi sesuatu yang bermasalah dengan pernapasan, berarti solusinya ada di mana? Ya di organ paru-paru. Nah, organ paru-paru ini berpasangan dengan apa? Meridian usus besar. Nah, meridian paru merupakan elemen logam. Ya. Dia menguasai apa? Paru-paru itu menguasai apa? Ayo teman-teman, diskusi, yuk kita buka, nggak apa-apa. Kita, ini Bu Ratna misalkan contoh kan, ayo teman-teman, nggak apa-apa, ini lebih baik kita berinteraktif, berdiskusinya enak, karena ini udah teman-teman udah senior dan udah paham lah ya. Jadi, meridian paru itu berhubungan dengan pernapasan. Meridian paru berhubungan dengan energi. Yang pertama berhubungan dengan sistem pernapasan, yang kedua adalah dia merupakan penguasa energi. Karakteristik energi adalah karakteristik apa? Yang sifatnya panas. Dia itu harus hangat. Ada panas, tapi tidak boleh terlalu panas. Ketika paru-paru itu terlalu panas, maka sakitnya mengi atau sesak napas atau terasa panas, berarti organ parunya adalah kondisinya adalah panas atau kebanyakan energi sehingga kering. Jadi bisa panas, bisa kering. Nah, selain fungsinya teman-teman, fungsinya meridian paru atau organ paru ini adalah sebagai penguasa energi, dia sebagai antibodi tubuh kita. Paru-paru adalah sebagai antibodi kita. Oleh karena itu, teman-teman, supaya antibodi tubuh kita itu kuat, maka kita harus memperbaiki sistem pernapasan kita. Kita harus memperbaiki atau mengolah pernapasan kita. Mengolah atau memaintain organ paru-paru kita. Dengan apa? Ada yang berolahraga. Ya. Ada yang main berlatih jikung. Ada prinsipnya adalah kita harus melakukan olah napas. Apakah itu olahraga, apakah itu mau meditasi, apakah mau jikung, silakan. Tapi bagaimana dengan herbalnya? Nah, kalau sudah bicara herbal atau belajar yang lainnya, ini sebenarnya kita akan mempelajari teori Wusing. Ya, teori Wusing. Wusing itu adalah logam. Rasa
untuk menguatkan paru itu apa, teman-teman? Yuk, rasanya apa? Pedas, pahit, asam, manis, Pedas. Pedas. pedas, atau getir. Atau getir ya, teman-teman ya. Jadi Iya. kalau sesuatu yang warnanya rasanya getir, seperti getir tahu nggak? Iya. Ya ini yang lainnya, atau diem aja. Jadi ketika makan makanan sayur, misalkan daun mint itu gimana rasanya? Getir ya. Nah, Segar. rasanya seger, tapi ada mint kayak vibrasi gitu, ada gimana gitu ya. Kenyas. Kenyes-kenyes gitu ya, kenyes-kenyes ada Iya, kenyas. kenyes-kenyes terus kemudian rasanya kayak apa ya? Kayak ya Aromanya juga. ya pokoknya getir lah ya, getir lah. Iya. Seperti temulawak itu juga getir gitu ya. Seperti kencur ya, kencur. Nah, oleh karena itu sesuatu yang rasanya getir. Jadi teman-teman besok ini mau saya ajak sedikit, kalau ketemu ada yang obatnya apa, ya udah itu sesuatu yang pedas dan getir. Yaitu herbal yang untuk makanan yang kaitan dengan paru. Oke ya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, bicara kita tadi meridian paru. Meridian paru itu ya kita akan kupas sebenarnya. Bagaimana sih organ paru itu fungsinya? Ya. Nah, kita bicara nih sebentar. Nah, dia merupakan organ paru ini adalah mempunyai karakteristik elemennya adalah elemen logam. Elemen logam ini berarti dia itu adalah karakteristiknya bisa panas. Tapi bukan panas ya, sifatnya hangat. Hangat. Kalau panas banget nanti larinya ke jantung atau api. Tapi ini hangat. Ya tidak panas, ya tidak dingin. Nah, tadi saya bicara bahwa ketika paru-paru itu kondisinya panas, maka penyakitnya seperti mengi. Ya. Rongga dadanya paru-paru atau paru-parunya kering. Tapi ketika paru-paru itu banyak cairan atau embun, maka dikatakan paru-paru basah. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Organ paru itu bagaikan balon, teman-teman. Bagaikan balon. Nah, balon ini disimpan dalam kerangka rusuk. Ya, ini sedikit ya. Nah, rusuk ini di sini teman-teman. Di area sini, rusuk ini, yang saya tandain merah. Dia ada sifatnya kayak fleksibel, teman-teman. Jadi ketika dia bernapas begitu mau buka, ketika ini menutup, membuka, menutup. Ya. Di situ rusuk itu ada depan dan belakang. Sehingga ketika pernapasan teman-teman baik, rusuk itu bersifat fleksibel, maka pernapasan akan terbantu. Akan terbantu. Nah, di dalam setiap persambungan sendi, teman-teman, itu membutuhkan adalah cairan. Ya, cairan. Oleh karena itu, di dalam proses inilah yang harus kita pahami. Makanya kita perlu bicara anatomi dan fisiologi organ paru itu sendiri. Ya, teman-teman ya. Yang tadi saya bicara bahwa satu, paru-paru ada sebagai penyimpan energi, yang kedua sebagai antibodi tubuh kita. Oleh karena itu sakit yang pertama kali biasanya diserang adalah kekebalan tubuh, antibodi kita. Nah, di dalam tubuh kita itu ada dua yang merupakan sebagai antibodi. Yang pertama adalah antibodi utama ada di organ paru-paru.
Antibodi kedua adalah di usus buntu. Usus buntu ini letaknya di mana, teman-teman? Usus besar atau usus kecil? Ya. Jadi di ujung ya, di ujung usus besar. Jadi meridian antibodi itu ada di paru-paru dan usus besar. Ya. Kalau kita mau globalnya seperti itu. Makanya organ paru dan usus besar adalah satu pasangan. Satu pasangan. Yang satu bersifat penyimpan, yang satu bersifat distribusi karena organnya berongga. Usus besar adalah berongga, paru-paru adalah menyimpan. Ketika paru-paru itu kurang, maka kering. Oleh karena itu kami menyarankan teman-teman bagaimana memaintain organ paru kita. Ya, yaitu dengan olah napas atau bernapas dengan baik. Olah napas itu tidak harus ikut bela diri, tidak harus ikut ini enggak. Hanya cukup sederhana. Tarik, tahan, pas. Lepasnya di mana? Lewat hidung, supaya hidung kita. Itu rutin aja setiap hari. Kapan kita maintainnya? Nah, teman-teman, organ paru-paru itu mempunyai jam kerja. Organ paru itu mempunyai jam kerja. Jam kerja organ paru jam berapa, teman-teman? Jam 5 Jam sore. 3 sampai jam 5. Sampai jam 5. Siapa yang bilang jam 5 sore? Jam 3, jam 3. Open Jam ya. 3 sampai jam 5 pagi. Supaya diskusi ya. Supaya diskusi. Jadi teman-teman ya, organ paru itu mempunyai jam bekerjanya adalah jam 3 pagi sampai jam 5. 5. Jam 3 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, pada saat jam itu teman-teman, kita diwajibkan biasanya untuk sholat apa? Tahajud. Sholat subuh. subuh. Saya nggak sunah dulu ya. Yang sunah enggak lah. Bagaimana Allah itu mengatur ibadah kita. Maaf, ada yang Nasrani nggak di grup ini? Kalau itu saya mohon maaf ya. Tapi sementara waktu kita jam 3, jam 5 adalah fungsi organ paru. Sehingga Allah pun perintahkan pada kita untuk bergerak. Yaitu melaksanakan sholat. Budaya orang Cina yang sepuh ya, kalau yang muda-muda sekarang nggak tahu. Budaya nenek moyang kita, budaya mbah-mbah kita. Itu dulu jam 3 sampai jam 5 itu dia mencari tumbuhan yang rindang, yang besar. Untuk apa? Untuk bernapas. Pas. Baik di bawah aja, karena biar ada oksigennya cukup. Itu bagi orang yang asma, ada orang yang sakit, itu biasanya seperti itu. Yaitu karena fungsi organnya adalah di jam 5. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau bicara tentang organ paru-paru ini mempunyai 11 titik. 11 titik. Ini ada 11 titik ya. Ada yang pertama ya. Saya akan sebelum masuk ini ada 11 titik. Ini saya kasih tahu ya. Pertama adalah di sini. Ya, di sini. Kemudian atasnya berapa cun? 1 cun. Oleh karena itu teman-teman, kalau saya menyarankan setiap pagi ya, kita bisa melakukan stimulasi di sini. Stimulasi tapping. Tapping tahu ya? Tapping ya.
Typing Ya, itu apa? Typing. typing itu tekan-tekan, Bu. Oh, tekan-tekan. Ya, tekan-tekan ya. Bu Yuli, Bu Sulasmi, Pak Sul ya. Bu Rifka, selamat datang ya. Jadi tiap pagi itu kita bisa melakukan begini, seperti ditekan-tekan aja. Jadi itu ya di bawah situ antara pangkal itu dekat susuk, jadi yang atas ya, kanan kiri ya. Bisa ditepuk-tepuk atau ditekan-tekan, lebih baik ditekan-tekan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi pada fungsi jalur meridian paru untuk mengharmonisasikan fungsinya. Jadi area sini ya teman-teman ya, silakan coba ya. Tidak usah kencang-kencang ya, seperti ini aja, nempel sini, tekan, kayak dipompa. Jadi kita ini para terapis harus sehat, Jangan kita seorang terapis malah sakit-sakit. Oleh karena itu, yuk kita luruskan niat kita dalam menjadi terapis, yaitu kita supaya bermanfaat bagi orang. Kemudian lari di area sini. Ada, yaitu dia di tengah-tengah tulang. Di tengah-tengah tulang lengan atas. Di situ ada LU ya. Ini logonya LU ya, maaf ya, LU ya. LU itu bahasa Inggrisnya lung. Ya. LU itu lung. Ya. Lung itu paru-paru. Ya, untuk paru-paru. Bagi teman-teman yang sakit kepala atau yang lain kurang energi, maka titik di sini nih, ya, dicari tengah-tengah ya teman-teman ya. Jadi di lengan itu ada antara siku sampai pangkal lengan atas LU3 itu ya? diambil tengah-tengah. LU3, LU4 ya. 4. Nah, di situ caranya gimana? Dicari di titik yang paling cekung. Ya. Itu adalah letaknya antara perbatasan ya, perbatasan kulit. Kalau kulit saya itu jelas ya, ada yang agak sedikit coklat sama yang putih. Jadi teman-teman, titiknya lung itu adalah ya seperti itu. Batas putih dan hitam. Geser sedikit, ada nanti LI. Jadi jangan salah ya, LU. Nah, LU itu batasnya itu seperti di bisep. Tulang di sini itu satu ya teman-teman ya. Tulang di sini itu hanya satu. Satu tulang ya. Ini seperti kalau kita bicara ini nanti seperti paha. Kalau ini tangan, ini paha. Ya. Ini kira-kira ada yang sudah baca belum? Fungsinya apa di LU3 dan LU4? Sama, saya juga belum baca. Untuk Ya. sesak batuk, asma. Atau asma ya. Iya. Nah, ini sedikit kita berpikir seperti lebih apa ya, lebih secara umum ya.
Kalau saya selalu mengajarkan bahwa ini tuh ini JO atas, JO tengah, JO bawah. JO bawah ada di tengah. Ini maaf ya, KPU mah kadang-kadang ini atas, di tengah, di bawah. Ini seperti REN 4. Yang berhubungan dengan apa? Area bawah. Antara usus besar, kandung kemih, dan yang lain. Bisa nggak ketika keluhan ini kita tusuk di sini? Insya Allah. Coba nanti cek. Bisa. Teman-teman boleh pakai akupoin, atau asdal, atau apapun. Apakah LU 3 dan 4 fungsinya ada berhubungan dengan reproduksi, menstruasi, sembelit, atau yang lain? Ya, coba ya, nanti coba ya, bisa nggak Pak? Yang punya akupoin boleh. Saya mau jelaskan secara ini, apa namanya? Kombinasi keilmuan Master Tung, kombinasi materi sucok akupuntur ya, atau ilmu yang lain. Makanya saya sedikit penjelasan ke teman-teman ini benar-benar saya ajak untuk benar-benar bisa memahami. Jadi ketika kita ada masalah CIO bawah itu adalah pusar ke bawah sampai reproduksi, kita bisa menggunakan titik ini. Nah, kalau titik bawah, kita kecilkan lagi. Bagikan ini tulang. Maka tengah itu isinya apa? Darah dan cairan. Ketika ada masalah bagian bawah perut, kaitan dengan darah dan cairan, maka LU3 dan LU4 bisa digunakan. Ya. Ini sudah mengembang sebagai, saya anggap Bapak Ibu penghadir pada ini benar-benar sudah paham banget ya. Seperti saja untuk berpikir untuk kita hanya memperbaiki menggunakan jalur meridian paru-paru. Tapi kenapa KPU itu menggunakan sakit perut ke bawah? Sakit bawah itu apa aja sih? Yang berhubungan dengan usus ya, ada diare, disentri, kemudian kandung kemih. Jadi hubungannya dengan CIO tengah juga ya? Ini bukan Bu, keluhan yang terkait dengan CIO bawah, tapi berhubungan dengan darah dan cairan. Karena ini mengaktifkan elemen apa? Tengah. Liver dan limpa. Ini pengembangan ya teman-teman ya, bukan textbook ya, bukan textbook ya. Nah, jadi di CIO tengah termasuk. Nah, ini dulu. CIO bawah tuh, bagian sekarang saya mau ini dulu ya. Ini teman-teman ada yang bingung nggak? Bilang lo ya. Ya. Sekarang CIO atas. Organ yang di CIO atas hubungannya apa dengan LU dan HT? LU paru-paru, Oke.
Cio tengah. Ini saya bukan textbook, saya nggak mau. SP dan LR atau LV atau lift atau LV. Kemudian Cio Cio bawah. bawah. Berhubungan dengan ginjal, usus, hidung kemih, dan yang lainnya. Ini ada GB dan yang lain ya. Oke. Cio atas ini berhubungan dengan energi. Oke. Cio atas, LU. LU tadi sebagai apa? Sebagai storage energi. Energi. HT bersifat apa? Sen, emosi. Berarti Cio atas itu adalah dia akan berhubungan dengan energi dan emosi. Jadi teman-teman kalau mau meningkatkan energi dan memperbaiki emosi, itu adalah yang berhubungan dengan elemen logam dan api. Sifatnya apa? Dia sifatnya yang panas. Panas. Karena apa? Loh, ini hubungannya pedas, kan? Ini pahit. Tapi ini sifatnya panas karena Ming-Meng. Ming-Meng itu kan sen. Yang menguasai ini tuh sen itu adalah api Ming-Meng yang disimpan di jantung. Makanya untuk sen sifatnya panas. Sehingga Cio atas itu sifatnya apa? Berhubungan dengan apa? Energi dan sen. Kalau di tengah adanya limfa dan liver. Di sini adalah darah, teman-teman. Ya. Cio tengah itu darah. Tapi di situ ada liver. Liver itu darah. Kalau SP itu penghasil. Produksi. Membentuk darah, cairan, dan energi. Maka ini titik R. Nah, kalau kita bicara titik R. Kan ada ya. Ji, R, San. Irsan. Cio atas itu Ji. Cio tengah adalah R. Cio bawah adalah San. Kalau kita bicara nanti, itu kalau sudah bahasa master ya. Ji, R, San. Balancing. Itu tadi ya, di RR3. Jadi berhubungan itu, Bu, teman-teman. Kalau ada salah sakit menstruasi, menstruasi rasanya pedih, sakit, perih. Itu hubungannya apa? Dengan perih itu apa, Bu? Hapus deh. Sekarang kita tadi udah tahu bahwa di sini adalah untuk, Menstruasi di bagian produksi. nah, seperti ini darah kan. Heeh. Darah, ini di bawah, ya enggak? Berhubungan dengan darah, tapi bawah. Ini adalah darah, tapi tengah. Ini adalah darah, tapi atas. Jadi kalau kekurangan darah, itu ambil tengah-tengah tulang. Bisa dipijet, bisa ditekan, bisa ditepuk, bisa divibrasi. Sekarang teman-teman, yuk kita praktek. Coba di lengan atas, Ibu cari di tengah-tengah, Ibu bisa cari titiknya. Ada yang rasa nyeri. Jadi sebenarnya nanti itu kan ketahuan. Jadi yang berhubungan darah, tapi Cio bawah. Bagian tengah, tapi hubungan darah, itu berarti LU6.
Berarti kalau berhubungan dengan darah pada JO atas berarti LU 10. LI 10. LU ya. Organ paru yang sakit berhubungan JO bawah. Oke. Ada yang dulu, yuk kita stop dulu. Udah 1 jam loh kita loh. Hampir saya mau udah bicara hampir 40 menit. Tapi hampir selesai loh ini pemahamannya. Teman-teman bingung nggak? Masih Aku bingung nih, Ceng. masih bingung. Oke, Ya. ulangin ya. Ini JO bawah, area bawah. Tubuh kita, area bawah itu di sini, Bu. Puser, tarik ke bawah. Di tengah. Di atas. Atas itu berhubungan dengan organ paru-paru dan jantung. Berarti di sini tuh hubungan paru-paru, jantung. Di sini adalah limpa dan liver. Di sini adalah ginjal. Kalau saya sakit pusing, kira-kira kita itu kurang apa? Kurang darah, cairan, atau energi? Energi. Energi udah. Kenapa bicara energi? Kita pusing. Pusing itu, orang pusing itu, pusingnya seperti apa? Darah nggak naik ke atas, ke kepala. Darah, misalnya darah tidak naik, bisa naik ke atas. Sehingga kepalanya kurang darah. Darah. Ya. Tapi karena tidak bisa mendorong, berarti kurang energi. Nah, gitu kan? Darah itu elemen apa? Elemen apa? Liver. Kayu. Atau liver. Liver. Pertanyaannya, liver itu ada di JO mana? Nah, Nah, berarti posisinya ada di tengah. Titik R. R itu kedua ya, Bu? Ya, liver. ya. Oke. Berarti kondisi pusing itu kita perlu nggak mengambilnya di titik tengah? Ya kan gitu? Ya. Ya. Tengah tadi berhubungan apa tadi? Darah. Di sini ada energi. Di sini adalah cairan. Cairan. Ini sebenarnya ilmu rahasia saya yang akan saya ini loh nih. Sudah saya jelasin dulu. Ringkasan saya ya, yang sederhana nanti. Ini saya udah kasih clue-nya dulu. Belum. Asih, Seng. Tapi Pak Kris, kalau untuk pasien yang sedang hamil, kalau ini nggak boleh dipakai nih, bisa keguguran. Betul, Bu. Nanti, Bu, ketika pasien itu hamil seperti apa? Nanti ada beberapa titik yang terjadi kontraindikasi, ya. Betul, Bu. Makanya tadi, ketika hamil yang harus hati-hati di mana, gitu kan? Ya. Jadi memang benar, Bu. Jadi kan nanti Bu Deno ya, ketika ada klien hamil itu harus benar-benar kita harus nggak banyak sih, nggak banyak yang berhubungan dengan titik hamil. Yang tidak boleh itu 1, LI 4,
SP6, BL64, BL62. Tapi ketika dia hamil tua, dia butuh energi, butuh waktu untuk melahirkan, bisa dipakai. Jadi gini, hamil itu kenapa titik, misalkan LI4 di sini nih. LI4. Titik egu, ya, titik egu. Titik egu itu jangan dipakai, diterapkan pada orang yang dia yang hamil. Karena titik ini adalah energi mendorong untuk keluar. Hamil muda jangan. Baru berkembang dirontokin, dilepaskan, didesak, keluar, Bu. Jadi kita harus tahu itu. Tapi ketika dia itu kesulitan untuk dia itu, kesulitan dia untuk melahirkan. Misalkan contoh ini nggak ada tenaga nih. Egu bisa dipakai. Jadi untuk membantu persalinan yang sulit. Misalkan contoh dia sudah 9 bulan. Ya. Atau dia dipakai untuk kayak mengeluarkan janin yang sudah tidak berkembang. Ya. Jadi ketika kita itu kepengen jadi prinsipnya gini. Kita terjadi kontraindikasi itu benar-benar kita harus paham kenapa itu tidak boleh. Makanya saya Hegu LI4 itu tidak boleh, SP6 nggak boleh, BL62 nggak boleh, BL64 boleh. Tapi ketika dia sungsang, bayi itu sungsang, kita bisa menggunakan BL65 atau BL64. Untuk apa? Reposisi bayi pada posisi yang sungsang, Bu. Ya, yang sungsang. Atau mungkin kebelit itu yang tali pusar membelit bayi. Itu bisa gunakan BL65. Tapi kondisi sudah mau lahiran ya, gitu loh Mas. Jadi itu proses untuk melahirkan. Tapi baru hamil muda jangan. Hamil tengah tua ya jangan, karena takutnya belum waktunya. Tapi kalau untuk membantu proses persalinan itu bisa digunakan. Seperti contoh tadi pertanyaan gimana Ibunda? Tadi untuk itu BL62 apa 65? Yang sungsang. Yang sungsang 65, Bu. 65 ya. Oke, itu nanti Bu pertanyaan nanti, ini paru-paru dulu ya. Tadi ada pertanyaan. Pak, Yiseng itu Pak, ini jangan digunakan karena terjadi kontraindikasi. Ya betul, ini kan kaitan dengan ginjal ya, atau di bawaan reproduksi. Makanya tadi di sini tuh banyak organ, reproduksi, usus, sembelit gitu ya. Tapi bagaimana kalau nanti dia hamil? Maka nanti cari apakah ini terjadi kontraindikasi dengan bayi atau persalinan atau tidak. Ya. Tapi kita tahu dulu, kalau ada orang yang sakit di area bawah, maksudnya di area perut ya, perut ke bawah, pusar ke bawah, maka kita bisa melakukan teknik bisa di tapping, bisa ditekan-tekan di area sini. Ya. Atau mungkin kalau enggak gini, jangan ditekan tapi dirasa dulu, disentuh dulu ada sakit enggak. Kalau sakit, coba berpikir lagi, aku lagi sakit apa ya di perut saya ya? Atau BAB kah? Kandung kemih saya lemah kah? Enggak kuat kah? Atau mungkin sembelit kah? Atau aku ada kolon kah? Ada kolon maksudnya kayak kista kah? Saya yakin area di sini ketika ada kista,
usus besar atau yang kanker di usus besar atau saya yakin ini pasti akan terasa. Yang kalau sudah ke bawah ini beda lagi. Kalau di pangkal ini nanti lebih pangkal lagi, lebih dekat. Paham ya Bu, teman ya? Jadi dari sini, dari sini siku ke sini. Sorry, saya kasih ganti warna dulu ya. Area siku sampai pangkal ini berarti ini apa? Ini pusar sampai ini adalah reproduksi. Nah, apa aja yang di sini? Ya, silakan nanti. Juga sama. Di sini sama. Ya. Ini adalah ini ya, jauh tengah. Jauh tengah itu berarti ulu hati. Ini ulu hati. Ini sampai pusat. Di sini ada apa? Maka di sini pun ya, ada ya, teman-teman ya, ini kepala. Ini tadi paham nggak nih teman-teman? Yang ini diambil kaitan dengan kenapa saya bicara dengan ini bicara darah karena ciu tengah. Jadi kalau saya selalu menggambarkan ini ya ini. Paham. Paham Pak Nino? Iya udah jelas. Yang lainnya belum Pak Nino. Pak ini bisa kita aplikasikan ke kaki juga ya Pak ya? Oh ya. Yang tengah bawah atas. Ya. Bisa. Maka ini pemahaman basicnya saya kuatkan dulu di sini. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tadi teman-teman kita ada 11. 11 itu dari sini. Ya. Kemudian di sini ini 11 itu titik apa, teman-teman? Masih ingat lakat? Lakat titik usu. Komando, masih ingat? Masih. Titik komando itu apa aja, Bu? Cin, Yung, ini nggak kelihatan ya. Cin, Jin Yung Su Jing He. Yung, Su, Jing He. Jing, He. Cing elemennya apa? Kalau paru-paru. Kalau paru-paru. Jin kayu. Karena ini apa? Kayu. Katla. Ya. Katla. Kalau ini untuk ini ya. Kalau ini untuk ini. Jadi ini Kayu. kayu. Kayu berhubungan apa? Liver. Liver. Liver berhubungan dengan apa? Darah. Darah. Darah ya. Jadi apa teman-teman? Ketika paru-paru kurang darah, maka kita bisa menggunakan titik cing. Titik cing ini, titik LU11 ini kalau ditusuk tidak sesakit dengan LI1. Tidak sesakit LI1. Tapi kalau ditekan kok sakit ya Yiseng? Ditekan kok sakit ya LU11? LU11 ditekan sakit sekarang ini. Pertanyaan tadi. Kalau sakit berarti kondisi paru-paru Kering. Nah, berarti kering. Jadi kering itu maka sakit karena kurang Kurang cairan. kurang darah. Oke. Jadi kita itu bisa gini doang nih Bu, ngobatin kadang-kadang, udah tekan aja Bu. Nggak sesakit. Biarpun sakit iya, tapi ditekan-tekan aja. Jadi supaya mompa darahnya naik ke situ. Nanti bayarnya murah loh Pak. Enggak, kita tetap tarif pengobatan beda, tetap aja tarifin aja.
Loh, kepengen sembuh enggak gitu doang aja. Oh, enggak, aku nggak punyanya itu doang gitu. Oke. Jadi ketika paru-paru sakit karena kurang darah, kita bisa menggunakan LU dengan teknik apa ini? Teknik teori Katla. Teknik akupuntur titik komando. Oke. Indikasinya apa tadi? Jadi ketika paru-paru kering, ya, paru-paru kering, kurang darah, nanti sindromnya rasanya seperti apa? Ya. Oke, Bu ya. Oke, sekarang LU10. LU10 sebagai apa? Yung, api, Titik api, api. Api ini siapa, Bu? Organ apa? jantung, Berhubungan dengan apa? jantung, sen, Emosi atau sen. Sennya paru-paru itu apa? Paru-paru. Apa ya, Sen? Sedih. Terkait dengan emosi yang mempengaruhi organ paru itu apa? Sedih, kecewa, marah, gembira, takut. Nah, Ya, khawatir. iya khawatir. Sekarang pertanyaannya adalah, sekarang paru-paru itu emosi apa? sedih, Sedih. Sedih. Jadi kalau kita kepengen memperbaiki emosi karena sedih, kita bisa melakukan penusukan HT LU10. lung 10. Dampaknya sedih kira-kira apa, Bu? Airnya, mata air ngalir, kemudian paru-parunya bisa basah atau sedih. Kalau mendalam lama-lama gitu kan, keringan kan. Karena kan proses paru-paru itu dari oksigen diisep udara, kemudian diperes itu menjadi cairan yang namanya zin. Kalau zinnya kurang maka kering. Kenapa? Karena api. Jadi ketika orang sedih itu zin dalam paruku kurang. Ya, emosi ketika menurut kesedihan berarti nanti kita bisa nusuk di LU 10. Ya, itu nanti manfaatnya, fungsinya. Jadi kita belajar di sini itu belajar manfaat fungsi. Ya. Kemudian titik su. Ini sebentar lagi ya. Titik su apa? tanah, Nah, LU9. Tanah berhubungan dengan apa? tanah, pipa. Limpa. Limpa. Limpa sebagai apa? Bioenergi. Energi cairan Darah. dan Jadi teman-teman ya, pokoknya urusan pembentukan, distribusi, energi, esensi dasar itu dikuasai oleh limpa. Pipa. Berarti ini penghasil, pembentuk. Maka ini titik ini ketika ibu mau menerapi dengan titik meridian paru, maka ini kayak titik wajib. Berarti kenapa? Dia membentuk darah, pembentuk cairan, dan pembentuk energi. Oke, LU. 9. Bisa nggak kalau orang ini kita juga kaitan dengan emosi? Emosinya apa? Udah sedih, udah misalkan elemen tanah, khawatir, sedih, cemas, udah, ya kan? Oke ya. Sekarang kita ini cing. Cing itu apa? Logam. logam, Logam siapa yang logam. ini sebagai apa? L, Logam paru. LU. LO. Ini sebagai apa?
Ci, menguasai Ci. Cing ini gimana, Bu? Cing berapa? 11. LU 8. Ayo dibuka kitabnya dulu. LU 8. Iya, gimana ya? LU Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Iseng? titik cingnya LU itu berapa? Gimana? Berapa? LU Titik cing. 8. LU 8. 8. Ya kan? Berarti LU 8 sebagai titik energi Titik paru-paru. Dia sebagai titik pribadi juga. Pribadi. Pribadi Pribadinya. apa? Paru-paru, ya kan? Jadi titik pribadi itu titik harmonisasi, Bu. Titik harmonisasi. Titik harmonisasi itu ketika itu masalahnya paru-paru, ya, kita bisa melakukan penekanan atau penusukan. Kalau penekanan ya, maksudnya untuk diagnosa itu di LU 8 kita tekan. Ketika kita tekan sakit nggak? Sakitnya seperti apa? Nyeri, pegel, atau apa? Kalau nyeri sakit banget kayak orang kesentrum atau sakit seperti ini, berarti itu biasanya paru-parunya kering. Tapi ketika ditekan itu rasanya enak, berarti paru-parunya basah. Itu sebenarnya indikasi, Bu. Titik pribadi itu bisa digunakan sebagai mengetahui kondisi organ tersebut. Sehinggalah bermain namanya tonifikasi dan sedasi. Ya, bisa dilakukan. Ketika disedasi, misalkan paru-parunya itu panas. Sedasinya pakai titik apa, Bu? Titik air. Titik air. Titik air titik apa? Titik LU 5. LU 5. Gitu loh. Ada yang bingung? Nggak apa-apa. Insya Allah nanti kita ini ya. Diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Jadi ini lumayan ya. Sekarang titik H. Titik H. Titik H paru di LU 5. LU 5. Oleh karena itu titik H ini, nih Bu ya, saya buktikan tadi ya teknik saya ya. Ini kan sun, Bu. Ini tulang, ya, tulang. Ini tengah. Ini atas. Ini bawah. Berarti ini sun, bawah, tengah, atas. Maka tadi di sini bicaranya Ci. Di sini H itu apa? Bawah, ginjal istilahnya gitu. Berarti bawahnya, jadi kalau bawah itu bicara dengan cairan. Cairan. Jadi teman-teman, ketika ada orang yang sakit lutut atau kurang cairan, itu kita harus menggunakan titik meridian H. Titik meridian H. Ya. Titik sun. Jadi kalau kita sudah belajar Yi-Er-San, ya, maka kita bisa gunakan titik sun sebagai untuk menambah cairan. Karena kita bingung, maka teman-teman selalu diajarin oleh masternya, tolong ditusuk tiga-tiganya. Ji-Er-San. Itu di Mastung, Master Tung, atau metode balancing, atau yang lainnya, atau sucuk, dan yang lain mungkin itu ada. Titik Ji-Er-San. Ya. Ini titik paru-paru, udah dibahas satu-satu. Oke, kita akan lanjutkan sebentar. T-nya udah tahu ya, manfaatnya udah ada kan? Nah, ini teman-teman masih ingat nggak ini? Ini pathway-nya teman-teman. Nah, kalau kita mempelajari pathway ini, maka kita bisa mengetahui gini teman-teman. Ini usus besar ya. Berarti kita nusuk area ini yang merah ini.
Ya. Ini adalah titik meridiannya paru-paru. Ini adalah pengaruhnya, stimulasinya. Berhubungan dengan paru-paru itu sendiri, kemudian di sini dilewati jalur ren, di sini ada usus besar. Besar. Yang tengah itu ren ya. Sehingga ketika ada orang yang sakit sebelah ulu hati, di bawah pusar, kemudian di tengah-tengah di sini, maka kita bisa mengatakan keluhan yang ada di sini adalah kita bisa membantu dengan jalur meridian L. Kita bagi lagi. LU tadi itu ada di ini atas. Ini tengah, ini bawah. Bawah. Berarti kita bisa menggunakan tengah, tengah, bawah, bawah, atas, atas. Di tengah, bawah. Ini levelnya levelan ya Bu, pemahaman ya. Level bukan hafalan ya, pemahaman. Oleh karena itu Enak hubungan banget ya kalau sudah apa Bu? Enak ya Bu ya. enak banget bisa kalau sudah Ya, nggak apa-apa. Ini ya berhubungan dengan tadi ini paru-paru, Hubungan usus besar dengan jangan paru-paru. paru-paru ya kan LI. Disinilah sehingga titik meridian paru bisa membantu usus. Nah, jadi Bu, teman-teman ya, kalau ada sakit paru-paru, batuk, penyakit pernafasan, itu sebenarnya solusi kita itu pertama kali kita itu mengasih solusinya adalah nusuk di LI, Bu. Meridian LI, yaitu seperti Hegu ya, LI 4, LI 11. LI 4 sebagai Yuan, LI 11 sebagai titik H. Titik H, L ini sebagai elemen tanah. Elemen ini harmonisasi, titik Yuan. Yuan itu seperti sumber, seperti titik sumbernya energi. Kalau sudah ini berarti ruang tanah. Di ini pelajaran di mana? Titik D, dewa. Nanti kita bahas ya, kita bahas. Oke, ini pathway-nya. Jadi teman-teman tuh harus ngapal ini ya, tahu ini ya. Jadi arahnya tadi ke sini. Nah, kemudian kemarin ada pertanyaan saya terkait dengan tonik sedasi. Tonik adalah menguatkan, ya, menambah. Kapan menambah? Ketika klienku kurang. Sedasi adalah mengurangi. Kapan kita mengurangi? Karena ketika klien posisi tinggi atau positif. Dan ini mengurangi. Paru-parunya panas. Berarti harus Harus dikurangi. Paru-parunya basah, banyak lendir. Berarti harus Tonifikasi. Nah, tonifikasi. Nah, dalam tonik itu biasanya itu berhubungan dengan energi dan semangat. Namanya sedasi biasanya berhubungan dengan darah dan cairan. Semuanya ini akan tidak bisa pengaruh ketika kita bisa melakukan dengan normal, yaitu siklus normal, yaitu 30 menit misalnya. Akupuntur. Jadi ada kalau 15 menit ke bawah, sampai 7 adalah tonik. Ya, 15 menit ke atas sampai 20 adalah sedasi. Menit ya. Oke, Bu. Ya. Oke. Masih bingung Pak Iseng. Ya udah nanti insya Allah kasih lagi. Ya.
Ini pathway-nya ya. Kemudian, ya, di pathway-nya, nah, sebelum masukin saya coba nanti bentar ya. Nih, titiknya adalah di sini Bu ya. LU1 itu ada satu letaknya adalah dari tengah Bu, dari taju ini garis tengah, itu 6 Jun. 6 Jun. Ya, dari tulang ini ya. 6 Jun turun 1. Dari tulang atas ini yang melintang itu tulang apa ya? Ini turun 1 Jun, 1 Jun ya. 1 jempol. Jadi titik hijau itu bisa dilakukan stimulasi. Tadi yang saya katakan sebagai pembuka. Nah, menstimulasi itu ketika di pagi hari, dampaknya apa, Bu? Dampaknya adalah teman-teman yang BAB-nya tidak normal, maka dia menambahkan energi untuk dalam proses pembuangan di usus besar. Makanya tadi ada garis biru, ya, garis biru yang tadi, yang di pathway tadi ada garis biru yang berhubungan dengan usus besar, yang melewati REN, gitu ya. Maka saya menyarankan di LU1 ini sering-sering setiap pagi bangun tidur apa-apa atau apa distimulasi. Ya, seperti kanan kiri ya. Nah, kalau kok di gini tambah sesek, paham nggak? Kalau dipompa tambah sesek, maka jangan dipompa ya. Tapi di apa? Diusap. Diusap. Di situ sebenarnya teknik pijet ya. Ada vibrasi, ada usap, ada tekan, itu ada. Saya belum belajar. Nanti ya, kalau udah belajar. Kemudian LU2. LU2 adalah tadi lurus. Nah, kalau LI3 itu adalah 4 jari dari apa, Bu? 4 jari dari ujung sini nih. Jadi di tengah-tengah dia. Sorry, bukan di tengah-tengah ya, masih di atas. Jadi ada otot, yang otot merah ini, Bu. Lipat ketiak. Ya, otot merah lepat ketiak ya, Yang lepat ketiak. Lepat ketiak 4 yang jari ya, melanggar itu. 4 jari. Ya. Itu sakit saya. Nanti kalau ketika saya sakit nyeri, berarti ini darahnya kurang. Makanya saya bisa nusuk di RI. Kalau darah atau cairan saya tidak tahu, maka di RI 5 dan LU5 atau LI11. Ya, dengan cairan. LU4 itu 5 jari dari ketiak. Yang merah-merah itu tendonnya ya teman-teman ya. Kemudian di LU5 itu ada di ini ya, di siku. Nah, di siku. Sikunya sisi luar ya. Sikunya sisi luar. Jadi di situ tuh ada 2 ya. Tengah itu ya sisi tengah itu PC, agak 1 Jun lagi itu adalah LU, 1 Jun lagi LI11. Nggak kelihatan nih, Seng. Nggak kelihatan ya. Nah, kurang digedein ya. Maaf ini memang materi yang kemarin ya. Nanti. Ya, titik-titiknya seperti itu. LU6. LU6 itu ada di apa ya? Di atas pergelangan ya. Itu 7 Jun. 7 Jun itu 7 jempol. Kalau ngeliatin ada di atas 1 Jun dari titik tengah. Diambil tengah. Tengahnya di mana nanti baru nanti ambil 1 jempol lagi di atasnya. Atau kalau 5 Jun itu istilahnya 5 jari ditambah
Jadi 6 jari, 6 jari sama 1 jempol. Sama 1 jari. Hari ya Bu ya, ini titik-titiknya pada malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan dulu sampai LU 10 ya. Tadi kita udah bicara manfaat dan yang lainnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini ada 26 partisipan dan semoga ini. Sekarang saya kasih waktu, sekarang jam berapa ya? Jam 10 ya. Di 10 menit untuk diskusi. Untuk diskusi ya teman-teman ya. Bu Hermawati, Bu Iva, Firmansyah, Fatia, Dr. Indah Hongkong, Bu Beranita. Ya, selamat datang semuanya teman-teman. Kita diskusi, silakan. Ada yang bawa kasus terkait dengan ini dan hasil ini saya kasih 2 pertanyaan untuk beda kasus. Enggak, nu boga kasus dibedah. Yuk, beda kasus. Yuk. Hipertensi, Yun. Hipertensi. Hipertensi. Hipertensi itu berhubungan apa? Darah. Jawabnya bebas pokoknya. Ayo, hipertensi ini ada pertanyaan. Gimana kaitan dengan hipertensi? Dengan kantung empedu, Kak. Berhubungan dengan kantong empedu, boleh. Berhubungan dengan darah, boleh. Berhubungan dengan liver, boleh. Berhubungan dengan pembuluh darah, boleh. Berhubungan dengan, ya kan? Jantung ya. Jantung, boleh. Kan pembuluh darah berhubungan dengan jantung. Pertanyaannya gini dulu. Kenapa hipertensi itu naik atau tekanan darah itu naik? Ada selang ya, ada selang. Tahu-tahu biasanya ngalir nih dengan 10 kecepatan. 10 kecepatan. Nah, lama-lama ini ada yang secara teori barat kan ada penggumpalan atau apa namanya? Ada karang atau kotoran yang akhirnya menumpuk dan menumpuk. Ya enggak? Ya. Untuk sumbat. Kayak Jadi, menyumbat gitu ya. sehingga muncullah penyumbatan, ya kan? Yang harusnya 10 tapi jadinya 10 tuh nggak kuat. Akhirnya nyempit jadi seperti jadi bunyi gitu ya. Teorinya itu seperti kalau kita ada selang lama-lama kotor berarti perlu energi yang banyak untuk apa? Untuk ngeluarin atau memperlancar darah tadi. Ya. Terus solusinya gimana? Yang pertama, maka dulu mbah-mbah kita itu ada namanya bersih darah. Tahu nggak? Jamu bersih darah. Jamu bersih darah itu bukan untuk orang menstruasi aja ya, teman-teman ya. Masih nggak? Jamunya atau giseng? Hah? Apa tuh yang belum dengar? Jamu pembersih darah. Zaman dulu ada bersih darah. Buat Ya, gatel-gatel gitu biasanya ya, ya. makanya bersih darah itu alergi ya. Makanya kalau dulu itu jamu sido muncul, jamu jago itu ada bersih darah. Ya. Ya, bersih darah lah ya. Biasanya untuk apa? Alergi, nyonya menir dan yang lainnya. Nah, jadi kita gini, nih kita mau kupas, ini ada pertanyaan hipertensi. Nah, disebabkan sebenarnya adalah ada suatu darah cairan yang mengendap, benar nggak? Awal mula penyakit ini adalah adanya kurangnya energi di dalam distribusi cairan dan darah. Berarti apa? Fungsi tekanan pada saat ini kita bicaranya secara ini dulu ya.
apa namanya, secara etologinya sakit. Jadi dulu darah itu kan punya kekentalan. Ini bicara ilmu barat juga. Jadi ketika kita mau dijak diskusi itu ilmu baratnya kena dapat juga, yang bisa dipahami secara umum. Kemudian dia lama-lama ini kurang nih, sehingga pengentalan lah, pengentalan darah nempel, akhirnya tekan tidak mengalir secara optimal dan tidak ada cleaning. Maka dulu teman-teman yang mbah kita tadi saya cerita bahwa ada namanya obat bersih darah. Nah, sebenarnya hipertensi ini adalah sangat berhubungan dengan darah, penyumbatan darah atau penyumbatan pada pembuluh darah. Itu istilahnya gitu dulu. Disebabkan apa? Kurang energi. Terus sekarang ketika ini ditambah energi bisa jadi bengkak. Paham nggak? Kita paksakan malah jadi akhirnya kayak kembung, Bu. Pembuluhnya mengembang. Ya, mengembang. Ketika mengembang, akhirnya muncullah penyakit nanti tensinya seperti apa ya namanya? Pecah Lambat. pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah atau lagi akhirnya stroke dan yang lain. Nah, bagaimana TCM melihat itu? Bagaimana dengan jalur meridian? Kalau sudah bicara dengan darah, maka kita bicara tadi titik jin. Ketika dia itu mengental, sesuatu yang mengental itu kurang atau lebih, Bu, energinya? Mengental. Kurang. Ya. Jadi namanya sesuatu ini, Ibu, gaya adonan antara adonan dan air, ya, itu seperti darah, karena cairan darah dan cairan darah dan energi itu dalam satu paket. Ketika terdistribusi, tahu-tahu ada yang ketinggalan, gitu ya. Jadi komposisinya nggak solid lah ya. Maka solusi yang kita adalah berhubungan dengan darah, kaitannya dengan distribusi, maka kita perbaiki di mana? Di jalur meridian kantung empedunya. Liver, tadi kan berhubungan darah. Liver berhubungan dengan kantung empedu. Ya. Kantung empedu berhubungan dengan liver. Liver adalah penyimpan darah, kantung empedu adalah saluran atau istilah jalur meridian ini saluran untuk beredarnya darah. Bisa. Paham nggak nih dulu? Kantung empedu ini kalau bicara organ Zhang sama organ Fu, organ berongga dan organ padat, ya organ padat. Organ padatnya adalah liver yang sifatnya menyimpan darah. Organ Fu-nya adalah kantung empedu yang sifatnya dia adalah mendistribusikan darah. Oleh karena itu, meridian kantung empedu itu diawali dari mana, Bu? GB1 GB44 sampai GB44 masuk ke keling apa jari manis? Jari manis. Nah, coba zigzagnya seperti sini ya. Sampai sini, kemudian naik, blok muter sini, balik lagi samping sini, kemudian GB naik lagi sini, kemudian zigzag lagi kemudian sampai samping sisi dan yang lain sampai sana. Coba meridian GB ya. Meridian GB. banyak zikirnya. Nah, ya, tadi sini ya. Banyak di kepala.
sorry. Nah ini ya GB ya. Ini jalur meridiannya GB ya. GB dari sini satu masuk ke telinga sini ya. Jadi GB itu adalah mendistribusikan darah ya dari mata sampai di ujung sini, telinga muter balik lagi ke sini, atas sampingnya GB turun ke bawah sampai rusuk, lari ke usus depan dan samping. Jadi sampai sini pangkal sampai tulang ekor, lari ke sini ya, ke kaki samping, kiri samping ya, samping berjajaran dengan itu sampai sini, kemudian sampai jari manis. Jadi bukan bicara GB itu sebagai organ kandung empedu ya, tapi meridian kandung empedu itu adalah dia sebagai saluran distribusi darah. Nah, orang sakit hipertensi biasanya di GB21 ini, GB20 ini biasanya tegang. Iya. Jadi ketegangan. Ya, terjadi ketegangan. Ketika darah di otak darahnya kurang, maka rasa pusing. Maka masalah pusing, masalah kepala itu bisa dibantu dengan teknik apa? Ya. Saya kasih tip ya. Ini tahu ya bahwa tadi hipertensi itu sebenarnya kita memperbaiki meridian kandung empedu. Yang kita lakukan apa? Tadi masalah darah, masalah energi, masalah cairan. Berarti kita bisa melakukan perbaikan hipertensi itu ada satu di GB. Ya, 34. 34 berhubungan dengan apa? Titik H. H-nya H, elemennya tanah. Tanah. Jadi titik H elemen tanah ini adalah sebagai titik mengharmonisasikan pembentukan energi darah dan cairan untuk darah dan cairan sebagai pelumas di pembuluh darah, Bu. Karena tadi di pembuluh darah itu terjadi penyumbatan, maka fungsi lautan energi pada kandung empedu ini adalah bisa mengurangi atau menggerus penyumbatan yang ada. Tapi tadi berhubungan ini cairan. Kemudian darahnya di mana? Darahnya adalah energinya ada di GB44 ini sebagai darah. Sebagai ininya adalah di GB41 titik su. Titik su GB41 ini sebagai titik su. Titik su titik 41 ini sebagai titik su. Tapi elemennya adalah elemen kayu. Karena bicaranya Lakat. lakat. Ini 44 ya. Terus ini 43 air. Ini kayu 41. Apinya di mana? Apinya 41. Apinya di mana? GB 41. 38. Coba cek dong. Yuk, coba. Titik cing. Titik cing. Apa ini? Titiknya gitu ya. Titik cing GB. Iya. Iya, ada yang benar di sini. Ya. Nah, kalau sudah bicara gitu, tadi kita bicara bahwa kita solusinya adalah salurannya diperbaiki. Memperbaiki saluran karena ada penyumbatan maka butuh energi GB44. Ya, kita tusuk. Kemudian GB kayu. Bisa nggak GB43, GB41 sama ini? Semua ini tusuk. Silakan. Rutinkan aja. Bu, ini kalau memang itu ya. Itu ya, Ini fokus di dirutinkan. GB ya. GB aja nggak apa-apa.
GB dulu nggak apa-apa kita. Bisa nggak LR? LR juga sama nanti. LR berarti nanti LR3 ini hampir sama dengan GB 34. Kalau di sini katla ya. Katla ya. Maka LR3 kan, LR1, 2, 3 itu tanah. Tanah sama tanah. Kalau ini darahnya, kalau ini salurannya. Paham? Kalau liver sebagai penyimpannya, kurang darah, gitu kan, agak pucat dan yang lain itu LR3. Maka dia sebagai pelancar darah. Tapi kita harus stimulasi dengan salurannya. Gitu, Bu. Iya, masalahnya dia. Supaya ngalir. Jadi udaranya dibangun tapi salurannya nggak dibangun, nggak disiapin, gimana? Muntah lagi gitu ya. Oke ya. Nah, sebelum ini saya kasih tipsnya dulu. Ada lagi. Ternyata pertanyaan tadi hampir sama sudah saya siapkan juga ya ternyata ya. Giseng, Ya siap. Ntar ini untuk berlaku untuk setiap keluhannya, Giseng. Tepat lakat ya, harus dipakai. bisa dipakai, bisa tidak. Tapi saya caranin coba dipakai, itu lebih efektif. Ini pengobatan kuno ya. Ini rangkuman aja. Jadi ini ada 2 titik ya. Tadi ini titik apa, Bu? Ini lengan ya, ini lengan. Diambil tengah-tengah. Ya, seperti titik LI. LI juga. Jadi LI3 itu untuk masalah leher, bau, dan kepala yang sakit pusing dan yang lainnya. Sakit kepala dan yang lainnya seperti hipertensi dan yang lain. Ini bisa membantu 2 titik ini dirutinkan. Yaitu dipijat dan di sini bisa ditepuk dan dipijat, kalau di sini dipijat. Nah, di area sini itu ada namanya secara tulang itu ada tendon. Ada tendon otot kuat. Di situ kita bisa menstimulasinya. Insya Allah nanti masalah leher, bau, dan shoulder folder dan yang lainnya adalah bisa selesai. Ini kuncinya ya, kuncinya. Di sini juga bisa, yaitu kaitan dengan pusing tadi, ini biasanya sakit. Ini tipsnya yang saya kasih. Gimana, Bu? Ada pertanyaan? Khususnya siapa ini tadi? Ibu Sri Bu? ya? Bu Mulyarsi, silakan kalau mau. Siapa lagi? Bu Amirah, siap Bu, selamat datang. Mau. Sudah jamnya udah ini nih. Udah lewat nih. Silakan Bu Amirah. Di sininya masih berisik, Iseng. Oh gitu, siap. Oke. Ya jadi teman-teman ya, ini memang saya mau mengadakan dengan Bunda Amirah ini ada pembelajaran titik meridian ini sampai tuntas. Seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa teknik nanti kaidah-kaidah itu bisa dipelajari. Seperti tadi simpel. Nanti setelah itu kita per titiknya. Hari ini tadi saya dapat masukan dari Bu Ratna ya. Desain itu gambarnya kecilan gitu ya. Iya betul kecilan. Nanti mungkin akan saya kasih satu. Maaf nanti nextnya ya. Di pembelajarannya kita akan improve, perbaikin semua. Oleh karena itu saya berharap teman-teman untuk apa? Untuk memberikan kritik dan saran. Karena ini belajar untuk kita dari kita untuk kita. Semakin Bapak Ibu itu menyampaikan masalah, maka hari ini ada 26, 27 personil itu bisa memberikan manfaat kepada kliennya.
Oleh karena itu saya tidak silakan teman-teman untuk menyampaikan. Nggak apa-apa, saya bukan orang yang pintar, tapi nggak apa-apa Pak Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, santai aja Pak Firmansyah, Insya Allah gabung boleh kok. Silakan nanti untuk belajar bareng-bareng, ya. Siap. Santai Pak, kita umum untuk semuanya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan absen ya, teman-teman yang mau belajar. Silakan Bu Amira, lanjut, monggo. Sudah anteng belum itu? Pak, di sini masih berisik, jadi nggak nyaman. Tuh. Ya udah, nanti off dulu ya. Iya. Lanjut. Lanjut aja nanti ya, siap. Teman-teman nanti ini alhamdulillah santai aja Pak. Pokoknya teman-teman kalau memang ada teman yang mau belajar, lanjut nggak apa-apa. Nanti teknisnya kita atur apakah. Ya oleh karena itu saya minta komitmen teman-teman belajar. Nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa. Ya. Tapi prinsipnya keinginan teman-teman sampaikan aja. Ya. Sampai siap dikritik ya, diberikan masukan dan sebelumnya saya maaf nih baru 2 kali ya, baru on pekan ini ya. Sebelumnya sibukan saya luar biasa. Hanya kalau pasca saya ngisi materi di grup itu kadang-kadang ya saya kadang-kadang sambil meeting sambil ini ya. Jadi mumpung inget share ke grup biar saya ilmunya nyantol. Gimana Bu Ratna tadi ada ini? Karena udah jamnya udah mulai, insya Allah 10:30. Gimana Bu Indah? Cukup ya? Saya pikir cukup. Sudah. Pak senyumnya itu loh. Masih di sini, Yeseng, siap mendengarkan. Ya saya yang nggak siap menyampaikan juga. Iya, udah malam. Mangga, Yeseng, kalau mau ditutup. Ya teman-teman terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah bahas tentang meridian paru. Insya Allah nanti dalam pekan ini mungkin saya akan ngambil waktu ya, nanti di share. Jadi nanti dari titik LI 1 sampai LI 11 itu tadi kan saya baru seperti bercerita, tapi sudah menuju materi. Nanti ceritanya nanti ada manfaatnya, keluhannya apa, mungkin nanti akan saya sampaikan. Ya. Karena kalau saya mulai, oh iya ya, kalau saya materinya full materi, kelihatannya malah kayak membosankan. Tapi kalau kayak begini mungkin lebih asik ya, lebih asik. Ya, terima kasih sebelumnya teman-teman. Apabila saya ada kesalahan, salah obrolan, salah omong dan yang lainnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada Pak Firmansyah nanti ada grup WA ya, nanti bisa ngubungin sama Bu Nuna ya, Bu Nuna boleh ya. Pak Firmansyah posisi di mana? Mungkin kalau di Indonesia masih bisa loh. Ya, nanti hubungin kami nggak apa-apa Pak Firmansyah ya. Oh Sulawesi siap, nggak masalah. Insya Allah nanti japri saya aja nggak apa-apa. Atau Bu Nuna ya, Bu Nuna ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, saya Insya Allah nanti siap. Jadi teman-teman, karena sudah malam, kami mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan dengan sedikit pemahaman tadi, kaidah tadi, kita bisa menambah pemahaman lebih dalam lagi. Insya Allah kita bisa lebih membantu banyak masalah yang ada di
di wilayah kita. Dan sekarang ya sedikit pesan saya, hati-hati, nanti ada pemerintah Indonesia kelihatannya baru dan dunia kelihatannya baru melakukan pendataan tentang masalah kanker. Ya, nanti insya Allah kita bahas masalah kanker itu apa sehingga nanti terjadi sesuatu kita nggak panik. Ya. Karena ada sesuatu keinginan manusia yang ingin mencari data, dengan data dia bermainkan di situ. Insya Allah kita harus lebih paham dan bijaksana dalam mensikapi semua. Iya, biasa. Meeting hari ini kita tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan doa majelis. Subhanallah. Doa la ilaha illallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Iseng. kasih, Jazakallah Isen. khair. Selamat istirahat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Makasih Bu Waalaikumsalam Ratna, Bu warahmatullahi wabarakatuh. Luna. Baik, baik.